Halo guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 328. Sebuah chapter yang terfokus pada pertarungan Asta yang terjadi dalam waktu kurang lebih 5 detik. Hingga Asta digambarkan berhasil membelah tubuh Lucifero dengan 2 tebasan anti sihir. Tapi seperti biasa, perlu teman-teman ketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang ada di dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar yang sudah beredar. Dan bagi yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 328 yang sudah kami bagi berdasar bocoran gambar yang sudah beredar. Bocoran gambar pertama, Lucifero mengangkat tanah di sekitarnya dengan sihir gravitasi untuk menghentikan pergerakan Asta. Dan sepertinya hal ini Lucifero lakukan karena di chapter sebelumnya Lucifero sudah mengetahui kalau Asta dapat membatalkan semua sihir yang dia sentuh setelah kekuatan Asta meningkat bersamaan dengan tumbuhnya tanduk kelima. Dimana karena hal inilah Asta sempat diperlihatkan terdorong oleh salah satu bongkahan tanah yang diangkat oleh Lucifero. Bocoran gambar kedua memperlihatkan sebuah flashback atau kilas balik ketika Lichita menceritakan tentang anak kandungnya kepada Libe. Sayangnya belum ada kejelasan apa yang terjadi setelah gambar pertama hingga gambar kedua. Dan pada kilas balik ini, Lichita yang duduk di sebelah Libe sambil memandang langit sore sempat berkata, "Aku memiliki seorang anak sepertimu, Libe, dan aku benar-benar bersyukur dia lahir dengan sehat." Gambar ketiga masih melanjutkan tentang kilas balik Lichita. Dan di sini Lichita mulai menjelaskan bahwa sebenarnya dia benar-benar ingin hidup bersama dengan Asta. Tapi meskipun demikian, karena dia berpikir bahwa dia bisa menyerap energi kehidupan Asta jika tetap bersamanya, Lichita pun kemudian memilih untuk meninggalkan Asta. Lalu karena dia memilih untuk meninggalkan Asta, Lichita sempat berkata kalau dia benar-benar tidak layak untuk menjadi seorang ibu. Gambar keempat dan kelima, entah apa yang terjadi. Pada panel pertama, Asta diperlihatkan terkena pukulan telak dari Lucifero hingga membuatnya sempat terdorong ke belakang. Lalu panel selanjutnya kembali melanjutkan kilas balik tentang Lichita. Dan kali ini dengan mata yang berkaca-kaca, Lichita menjelaskan meskipun dia sudah tidak dapat hidup bersamanya, meskipun dia sudah tidak dapat menyentuhnya, bahkan meskipun dia sudah tidak dapat bertemu dengannya, dia akan tetap menyayangi anaknya dengan sepenuh hatinya selama-lamanya. Kemudian pada panel selanjutnya, Asta diperlihatkan sedikit tersenyum saat berhasil menahan pukulan Lucifero yang mendarat di tubuhnya. Sedangkan Lucifero digambarkan memasang ekspresi terkejut. Tapi perlu diketahui bahwa Lucifero memasang ekspresi ini bukan karena Asta berhasil menahan pukulannya, tapi karena melihat ekspresi Asta dan tatapan mata Asta. Sedikit tambahan, karena terdapat sebuah panel yang seolah menggambarkan matahari terbenam di belakang tengkorak raksasa kerajaan Clover, maka tidak menutup kemungkinan kalau Lichita hidup di desa Hage atau paling tidak di dekat desa Hage. Gambar keenam, entah apa yang terjadi pada gambar keenam ini, Lucifero dijelaskan sudah menyadari bahwa Asta memiliki suatu hubungan dengan perempuan yang pernah mengganggu rencananya di masa lalu. Dan sepertinya Lucifero sudah mengetahui kalau Asta adalah anak Lichita. Sayangnya belum ada konfirmasi mengapa Lucifero bisa menyadari hal ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Lucifero bisa menyadari hal ini karena ekspresi dan tatapan mata Asta terlihat mirip seperti Lichita bagi Lucifero. Terlebih lagi, sejauh ini hanya ada satu orang manusia yang diceritakan pernah berhasil menggagalkan rencana Lucifero sebelum Arch Kerajaan Speed. Lalu panel selanjutnya tanpa membuang kesempatan, di saat fokus Lucifero teralihkan walau hanya sesaat, Asta diperlihatkan mulai memasang kuda-kuda untuk melepaskan serangan dengan menggerakkan tangannya ke bawah tangan kiri Lucifero.
Gambar ketujuh, dengan kuda-kuda yang sudah dia siapkan di gambar sebelumnya, Asta kemudian mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas untuk melepaskan sebuah tebasan vertikal kepada Lucifero. Sayangnya Lucifero menyadari serangan Asta ini dan berhasil menghindarinya, hingga membuat serangan Asta hanya mengenai salah satu tanduk Lucifero yang digambarkan terpotong dan terpental ke atas. Lalu sebagai balasan dari serangan Asta, Lucifero digambarkan berusaha melepaskan pukulan pada Asta. Tapi lewat gambar pada panel selanjutnya, Babang Yuki menjelaskan bahwa Asta dapat melihat pergerakan Lucifero. Bahkan Asta digambarkan sudah siap untuk melepaskan serangan selanjutnya untuk Lucifero. Sedikit tambahan, pada adegan pertarungan jarak dekat ini, Lucifero sempat menyebut Licita sebagai manusia tidak berguna. Gambar ke-8, di saat tanduk Lucifero yang terpotong masih melayang, dan sebelum pukulan Lucifero mendarat pada sasaran, Asta dijelaskan berhasil mendaratkan sebuah tebasan anti sihir yang berhasil membelah tubuh Lucifero, sekaligus memotong dua tangan terakhir Lucifero, sambil berkata, "Kaulah satu-satunya yang tidak berguna." Gambar ke-9, tidak puas dengan tebasan vertikal yang berhasil membelah tubuh Lucifero menjadi dua bagian, Asta kembali melepaskan sebuah tebasan kepada Lucifero dan berhasil memotong tubuh Lucifero dari dada sebelah kanan hingga pundak kiri Lucifero. Gambar ke-10, logo di dada Asta menunjukkan bahwa Asta sudah kehabisan batas waktu penggunaan Devil Union Mode sesaat setelah dia melepaskan tebasan kedua pada Lucifero. Dan hal ini membuat tubuh Asta dan Dibe terlihat terpisah bersamaan dengan terjatuhnya tubuh Lucifero yang sudah terpotong-potong. Gambar ke-11 atau gambar terakhir, sambil menatap ke arah Lucifero, Asta dan Dibe yang berdiri bersebelahan kemudian berkata, "Kami akan hidup dan kami akan bahagia." Kemudian berikut ini adalah beberapa hal menarik yang menurut kami bisa dijadikan sebagai petunjuk tentang kondisi Lucifero saat ini. Hal menarik pertama, ekspresi Lucifero terkesan cukup datar di saat Asta membelah tubuh Lucifero. Padahal seperti yang kita tahu, Lucifero adalah seorang karakter yang pemarah dan sangat ekspresif. Hal menarik kedua, pada umumnya ketika jantung iblis terbelah, maka tubuh dari iblis yang bersangkutan akan langsung terurai. Bahkan tubuh dari Zenon yang merupakan seorang manusia pun langsung terurai setelah jantung iblis yang dia dapatkan terbelah. Tapi uniknya di halaman terakhir, ketika Asta dan Dibe berdiri di depan potongan tubuh Lucifero, Babang Yuki belum menunjukkan tanda-tanda terurainya tubuh Lucifero. Dan ini mengingatkan kami dengan kejadian pada saat tubuh raksasa Lucifero dibelah oleh Asta. Hal menarik ketiga, sama sekali belum ada konfirmasi kalau jantung iblis Lucifero sudah terbelah. Bahkan letak dari jantung iblis Lucifero sendiri belum diketahui. Hal menarik keempat, letak jantung iblis tidak selalu berada di dada, karena faktanya jantung iblis Megi berada di kepala. Hal menarik kelima, Lucifero dapat memanifestasikan tubuhnya tanpa memanifestasikan jantung iblis. Bahkan dia dapat memanifestasikan salah satu bagian tubuhnya ke dunia manusia tanpa memanifestasikan bagian tubuh lain, seperti apa yang terjadi pada mulut Lucifero di kepala Morris. Hal menarik keenam, di awal manifestasi Lucifero, Yami dan William yang menjadi tumbal dari ritual klipot sempat diseret oleh tubuh raksasa Lucifero. Dan hal ini seolah mengisyaratkan kalau manifestasi tersebut membutuhkan Yami dan William untuk bisa sempurna, di mana ke arah hal inilah tidak menutup kemungkinan kalau Lucifero berniat menjadikan William dan Yami sebagai wadah dari salah satu bagian tubuh miliknya. Hal menarik ketujuh, setelah terlepas dari ritual klipot dan sebelum disembuhkan oleh Grey, susunan tubuh Yami sudah berubah dan mulai menyerupai iblis. Dan uniknya, kekuatan misterius yang didapatkan oleh Yami ini sempat digambarkan menyerupai jantung iblis. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau pada awalnya Lucifero berencana untuk menjadikan Yami sebagai wadah dari jantung iblis miliknya. Hal menarik ke-8,
Di masa lalu, Lucifero pernah memanifestasikan sebagian wujud dan kekuatannya dengan tubuh Libe. Lalu manifestasi Lucifero dihancurkan oleh Licita, dan Lucifero masih tetap hidup setelah kejadian tersebut. Kemudian sebagai kata penutup, apakah yang akan dilakukan oleh iblis lantai kedua setelah Asta berhasil membelah tubuh Lucifero? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.